Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali diperjumpakan dalam santapan rohani kita atau sarota dari Gereja Toraja Jemaat Silo Campagaya, Klasis Makassar Tengah. Kita bersyukur hari yang baru di akhir pekan saat ini adalah anugerah dan kemurahan Tuhan. Dan karena itu, mari bersama sebelum kita memulai akan aktivitas kita di hari ini, kita dasarkan di dalam persekutuan bersama dengan Kristus. Mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan ya Allah kami, Allah pemilik kehidupan ini dan Allah sumber kehidupan yang kami sungguh-sungguh percayai bahwa Engkau hanyalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sungguh percaya bahwa ketika kami menapaki hari-hari hidup dengan mengandalkan kuasa Tuhan, maka kami akan dimampukan untuk menjalani hari kehidupan kami dengan terus mempersaksikan akan kuasa Tuhan di dalam seluruh karya kami. Dan karena itu ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami membuka akan kerinduan kami untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, kiranya kami dimampukan untuk menghayati dan terlebih berlakukannya dalam hidup kami. Ini doa kami Tuhan, kami menyerahkan akan kerinduan kami di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Injil Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32, demikianlah firman Tuhan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapak." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal, dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan satu tema untuk kita renungkan dan hayati bersama, yaitu dengar dan lakukanlah. Dengar dan lakukanlah. Saudara-saudara, untuk menjelaskan hal kerajaan Allah, Yesus seringkali menggunakan perumpamaan sesuai dengan situasi dan kondisi para pendengarnya. Dalam menyampaikan perumpamaan, Yesus lebih sering memakai contoh dari hal-hal yang ada dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, baik berupa benda atau pengalaman, atau kejadian atau kebiasaan, sehingga orang-orang yang mendengarkan perumpamaan itu lebih mudah memahami. Perumpamaan dua orang anak dalam bacaan kita mengutarakan pertanyaan, siapakah anak yang taat? Dari dua orang anak yang mendapat perintah dari ayahnya. Anak sulung berjanji bahwa ia akan masuk bekerja, tetapi ternyata ia tidak melakukannya. Sementara anak kedua menolak perintah, tetapi akhirnya ia menyesal lalu mengerjakannya. Yesus menyampaikan perumpamaan ini untuk mengajar dan menegur para pemimpin Yahudi yang selalu merasa paling benar, paling saleh, dan paling setia melakukan hukum Taurat. Mereka rajin berdoa, selalu mengenakan jubah sebagai identitas orang saleh, tetapi justru mereka tidak melakukan sesuai dengan apa yang mereka tahu dan ajarkan. Sementara anak kedua menunjuk pada
para pemungut cukai dan perempuan sundal yang dianggap najis dan sangat berdosa. Pada awalnya mereka menolak untuk berubah dari perbuatannya, tetapi akhirnya mereka menyesal dan bertobat setelah mendengar pengajaran dan pesan pertobatan yang disampaikan oleh Yohanes. Mendengar bahkan memperkatakan firman, tetapi tidak dilakukan adalah kemunafikan dan pemberontakan kepada Tuhan. Akan tetapi, ketika kita menyadari perbuatan salah kita, lalu menyesal dan bertobat, maka itu lebih mulia dan berkenan bagi Tuhan. Karena itu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Dipermuliakanlah nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa dengan firman-Mu mengajarkan kami dan mengingatkan kami untuk tetap melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mendengar dan setia memberlakukannya. Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami hanya sebagai pendengar saja, tetapi tidak menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan karena itu kami mau untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan lewat setiap tindakan kami yang terus tertuju kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur atas anugerah pertambahan usia yang Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Sempurnakanlah sukacita dan syukur ini, dan biarlah kehidupan ini terus mereka baktikan sepenuhnya kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, berkati segenap keluarga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, sehingga melalui kehadiran keluarga kami terus menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami, ketika kami terus mengundang Tuhan sebagai pusat dari segala-galanya dalam hidup ini. Bapa di dalam sorga, tanggung jawab yang kami emban, pelayanan yang adalah anugerah Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah dengan hikmat-Mu kami menjalankan akan setiap tanggung jawab dan pelayanan kami, dan hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati orang tua dan saudara-saudara kami yang mengalami keterbatasan fisik karena usia lanjut ataupun yang bergumul karena kelemahan tubuh yang dialami, baik yang dirawat di rumah, yang dirawat di rumah-rumah perawatan, yang sementara berobat jalan dan dalam proses pemulihan. Tuhan, ke dalam tangan kasih-Mu kami menyerahkan setiap kerinduan, tahapan-tahapan pengobatan, dan juga proses pengobatan yang ditempuh. Biarlah senantiasa mereka terus kuat dan berpengharapan di dalam Tuhan, dan waktu yang Tuhan nyatakan mereka akan menikmati pemulihan dari Tuhan. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami di akhir pekan saat ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau yang akan terus berkarya di dalam seluruh kehidupan kami. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan dan ucapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Kristus Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat beraktivitas dan salam sehat.